ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu dengan kata shalom. Shalom. Sekali lagi saya menyapa dengan kata shalom. Puji Tuhan. 6 hari lamanya kita telah melakukan segala aktivitas pekerjaan kita Bapak Ibu semuanya. Tapi inilah waktunya Tuhan, hari yang ke-7. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, seperti mengatakan hari peristirahatan atau harinya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, karena harinya Tuhan, mari mempergunakan waktu itu yang terbaik. 1 hari saja kita memberikan waktu kita kepada Tuhan dengan datang kepada Dia. Sebab firman Tuhan mengatakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, setiap kita yang datang ke rumah Tuhan, kita adalah orang-orang yang menyukakan hatinya Tuhan. Mari kita memfokuskan kehidupan kita, mari kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, kita mau memuji menyembah Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat semua anugerah kebaikan yang Kau berikan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami telah melakukan segala aktivitas kami, keseharian kami, tapi inilah waktu yang terbaik Tuhan. Kami mempergunakan dan memberikan waktu kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang kuasa lawatan-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami datang kepada-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah pikiran kami, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, biar nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami permuliakan. Biar Engkau semakin besar, kami semakin kecil Tuhan. Kami mau menguduskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan, sebab jiwaku merindu Kamu. Haleluya. Jiwaku merindu Kamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Dengan iman katakan, jiwaku merindu Kamu Tuhan. Jiwaku merindukan. Amin Bapa, kami rindu kepada-Mu Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepada-Mu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapan.
penolong kami, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. haleluya Tuhan, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Penolong kami yang hidup, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. ku bersyukur, Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. sekali lagi ku bersyukur. Saya undang untuk Bapak Ibu semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, Kami yang hidup, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu.
kami tahu siapa yang kami sembah dan lawat tangan-Mu terjadi. Kau Allah yang besar dan mulia. Kami bersyukur kepadamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus membuat kami terpesona, kami terpesona semua karena rancangan penyertaan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Allah yang besar, Allah yang besar. Saya undang tuh Bapak firman Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur karena Engkau memelihara kehidupan kami selama seminggu ini. Dan hari ini Engkau juga memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama ada dalam suatu ibadah di mana kami hendak mengucap syukur. Kami juga memohonkan banyak hal karena kami percaya hidup kami ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Masih ada tempat untuk berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara yang mengasihi, dan banyak hal, semuanya dalam anugerah dan pertolongan-Mu semata-mata. Demikian juga kesehatan yang Kau berikan, masih ada nafas hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur seluruh isi jagat raya. Tapi kami percaya Engkau juga masih pegang kendali atas kehidupan kami. Dan hari ini dalam ibadah kami datang untuk mengucap syukur karena semua adalah karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu semata-mata. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Walaupun ketika kami datang banyak kelemahan, banyak permohonan doa, banyak kesukaran yang kami hadapi, terasa begitu sukar, begitu berat, terkadang juga terasa seakan-akan tidak mungkin sekalipun. Tapi kami percaya bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya itu adalah hari perkenanan di mana kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan saatnya kami mau duduk diam,
saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau sendiri yang ingin berbicara secara pribadi kepada setiap kami? Bubuhi dengan mujizat dan tanda-tanda heran, agar kami lebih mendalam, agar kami lebih mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Saya sangat senang dan saya selalu berdoa buat saudara agar saudara selalu menang dalam menghadapi apapun. Walaupun berita-berita itu begitu menakutkan dan mengkhawatirkan, katanya sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Dan itu kan memang juga firman Tuhan bilang, bukan? Bahwa semakin hari akan semakin sukar. Namun firman itu bukan cuma sampai di situ. Firman juga berkata bahwa Tuhan akan terus bersama dengan kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi sumber pertolongan. Dan kalau hari ini kita masih ada, ini semua bukankah adalah anugerah Tuhan, bukan? Masih hidup? Halo? Masih bernafas? Iya, kita percayalah, kita yakinkan bahwa karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Oke, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan ya, karena hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus, bukan? Oke, kita akan membahas hari ini tentang seorang ibu yang suka berdoa. Ibu yang suka berdoa. Jadi saya harap kalau saudara adalah seorang ibu, saudara juga ibu yang suka berdoa. Kenapa begitu? Ibu yang suka berdoa menciptakan orang-orang kuat, orang-orang hebat. Ibu-ibu yang suka berdoa, yang menciptakan orang hebat, banyak contohnya. Misalnya Ibu Yesus melahirkan Yesus, itu hebat banget kan? Bayangkan dalam keadaan di mana dia sedang hamil tua, lalu harus mengungsi, ya, dan banyak lagi masalah-masalahnya kan dihadapi. Contoh lain lagi, nah akan kita baca, pasti saudara sudah tahu. Oke, kita akan baca. Satu Samuel 1 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, satu ayat itu saja saya yakin saudara sudah tahu. Ini adalah seorang ibu yang sedang sedih, yang sedang tertekan. Dia datang kepada Tuhan, dia curhat, nangis. Kalau dibilang nangisnya sampai terseduh-seduh itu bukan cuman sedikit, saya yakin itu seperti tergores, teriris gitu. Waduh, kesian banget ini ibu. Saudara tahu kan? Ini adalah Ibu Hana. Ibu Hana. Ibu Hana ini, makanya saya mengatakan ini adalah seorang ibu yang suka berdoa. Nanti kita akan lihat kenapa sampai kita katakan suka berdoa ya. Tapi satu hal yang tadi sudah saya singgung, bahwa ibu yang suka berdoa, ibu yang hebat, menghasilkan, menciptakan anak-anak yang hebat juga. Gitu ya. Kan saudara sudah tahu kan?
Ibu Hana pada akhirnya melahirkan siapa? Nabi Samuel. Nabi Samuel itu bukan sembarang nabi, raja-raja besar dia yang mengurapi, ya itu. Nah, oke, kita akan lanjutkan tentang ibu yang suka berdoa ini kriterianya apa gitu ya. Tentunya kita akan belajarnya dari firman Tuhan, bukan ngarang, bukan pendapat-pendapat motivator, enggak. Kita ikuti saja apa yang diajarkan oleh firman. Oke, kita baca. Satu Samuel 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ciri orang yang suka berdoa, kalau dalam hal ini adalah seorang ibu ya. Kalau saudara seorang bapak, ya berarti saudara adalah seorang bapak yang suka berdoa. Kalau seorang pemuda bagaimana? Berarti saudara adalah seorang pemuda atau pemudi yang suka berdoa. Nah, cirinya yang pertama nih ya, kalau menurut saya, dia tuh kalau berdoa tuh terus menerus gitu, baru kita bisa bilang suka berdoa. Kalau berdoanya cuma sekali-sekali, kadang-kadang, atau kalau inget gitu ya, atau kalau lagi kepepet gitu ya, bahkan kalau lagi latah gitu. Nah, itu bukan, kita tidak bisa menyebutnya suka berdoa. Tadi kita lihat dari satu ayat, ketika ia terus-menerus, kata terus-menerus itu artinya bukan sekali ya. Bahkan kalau kita baca lagi, mengunjungi bait Allah juga rutin tuh. Bagaimana dengan engkau? Ibadahmu. Oh, kalau lagi sempat aja om. Wah, itu mah namanya bukan suka berdoa. Jadi dari tadi kita bilang bahwa dia terus-menerus gitu berdoa. Kita baca satu ayat lagi. Amsal pasal 8 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Akunya itu huruf besar, Allah. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi yang pertama tadi kan kita bilang yang terus menerus artinya tekun gitu ya. Lalu Allah bilang dalam Amsal, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang dengan tekun mencari aku pasti menemukan aku. Jadi ada satu garansi, dan ini pas dengan seorang ibu yang bernama Hana yang tadi sedang nangis terseduh-seduh, sedang tersayat-sayat begitu kali ya, kalau lebih mendalam lagi tuh terseduh-seduh. Jadi ternyata cirinya adalah berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Halo, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kehidupan doamu di tengah keadaan yang tidak menentu ini, di tengah keadaan yang katanya tidak baik-baik saja? Iya toh? Gimana? Kalau dikatakan tidak baik-baik saja, berarti kita berdoanya harus lebih tekun. Kemarin juga udah tekun Pak Pendeta, biarin lebih tekun lagi. Karena sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan, bukan?
Berbagai-bagai berkat, berbagai-bagai sukacita adalah dari Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana caranya? Lah, kau nggak usah tanya caranya sama aku. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk membuka jalan bagi engkau. Jangan cuma nyanyinya doang bisa. Ya, di sini sih nggak ada. Di sini, wow, aku kasih jempol deh, 2 jempol. Tetapi hari ini kita kan belajar. Kalau ternyata ada, cepat-cepat kita berubah. Jadi kriterianya, kalau menurut saya sih, itu adalah yang tekun, yang terus menerus. Karena firman Tuhan, kalau yang tekun terus menerus pasti menemukan aku. Terus kalau udah menemukan gimana? Saudara mendetail banget. Tuhan itu lebih pintar dari kita. Dia tuh tahu apa yang harus dilakukan kepada orang yang dikasihinya. Halo. Contohnya juga banyak. Ya, di dalam firman Tuhan lah kita belajarnya melalui firman Tuhan tuh. Karena kita sedang ibadah. Jadi contohnya siapa coba? Daniel. Wah, Daniel. Baik, bolehlah kita baca ya 1 ayat ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Saudara tahu Daniel, walaupun di negeri pembuangan, Tuhan angkat dia, dijadikan pinter, bahkan punya kedudukan. Itulah Daniel, dan tentu ada temannya lagi tuh, bertiga. Masih ingat? Iya, itu pemuda, masih pemuda loh, anak-anak muda nih. Sadrak, Mesak, Abednego tercatat di sini, tercatat. Nah, dan Daniel ya salah satu contoh. Ini juga pemuda yang suka berdoa. Seperti tadi sudah saya singgung, kita kan lagi membahasnya seorang ibu. Jadi kita katakan ibu yang suka berdoa. Kalau saudara seorang bapak, tentu dikatakan bapak yang suka berdoa. Nah, Daniel ini pemuda yang suka berdoa. Tapi dari yang kita baca tadi kita tahu, dan dia itu berdoa dengan tekun. Ketika ada ancaman, ada surat perintah, ada sesuatu yang menekan, dia tidak lari ke sini, minta tolong ke sana, minta ke Allah yang dalam tanda kutip. Tidak, dia naik ke kamarnya, lalu dia berdoa. Dan itu sudah biasa, dengan tekun terus menerus, sudah biasa katanya, minimal sehari 3 kali gitu ya. Ada contoh lain lagi, Daud misalnya. Daud juga pemuda yang suka berdoa, tapi nggak usah kita baca ya, kalau kita baca nanti terlalu panjang. Tapi paling tidak kita tahu, bukan cuman Hana saja, tapi banyak yang semuanya itu memberikan atau membuat atau menjadikan contoh bagi kita agar kita melakukan hal yang baik yang pada akhirnya berkenan kepada Tuhan, dan juga Tuhan siap untuk mendengar dan menolong kita melalui doa kita. Apalagi coba, Hana ini dia suka berdoa, bukan berarti nggak ada tantangannya loh Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ngebayangin tuh ya, ketika engkau mau mulai rajin berdoa, engkau mau sungguh-sungguh, justru tantangannya tuh pasti ada. Dan kau harus menang tahu. Lawanlah si iblis. Ya gitu ya. Nah, si Hana juga ada tantangannya. Bolehlah ini kita baca ya. 1 Samuel 1 ayat 6
dan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu saudara, Ibu Hana yang suka berdoa ini bukan tidak punya tantangan, ada musuhnya. Apa sih istilahnya ya? Iyalah pokoknya begitulah ya. Kalau kita bilang musuhnya kayaknya terlalu kasar ya. Apa ya? Ya pokoknya yang bisa menyakiti dia. Katanya sih ini madunya. Ya kita nggak ngebahas itu ya. Nah cuma di situ terlihat bahwa Ibu Hana ini sampai sedih, sampai nangisnya terseduh-seduh. Pantaslah waktu di rumah Tuhan dia tuh nangis ya, sampai nggak mau makan. Gitu kesiannya Ibu Hana ya. Nah ini salah satu contoh ketika seorang suka berdoa bukan berarti nggak ada tantangannya ya. Ketika engkau mau rajin dalam pelayanan misalnya, bukan berarti nggak ada tantangan. Mungkin teman-temanmu juga bisa mengejek-ngejek gitu ya. Kalau engkau seorang bapak, mungkin sebelahmu tuh ya, separuh hidupmu kan sebelahmu tuh, mungkin dia ngejek, alah sok suci gitu ya. Itu bukan nggak mungkin menjadi tantangan, atau dia ngejek mau jadi pendeta ye gitu ya, kan banyak tuh tantangannya gitu. Nah si Ibu Hana juga begitu, dia itu ada tantangan, ada lagi tantangan lagi, kita baca lagi deh boleh ya. Satu Samuel 1 ayat yang ke-14 ya, kita loncat ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Halo Bapak Ibu saudara yang terkasih, jadi bukan dari temannya atau saudaranya. Ya, Imam Eli ngeledek juga. Imam Eli memperhatikan ini ibu komat kamit. Rupanya ini berdoanya dalam hati. Ya, saudara gimana kalau berdoa teriak-teriakan? Boleh. Dalam hati? Boleh. Saudara bilang kan yang penting Tuhan dengar. Pinteran kau rupanya. Iya, kan Tuhan dengar. Jadi ketika si Ibu Hana ini cuman mulutnya saja, jadi Imam Eli bilang, kau mabuk ya? Kau minumnya kemarin, mabuknya sekarang lagi di rumah Tuhan lagi. Gitu ya. Kesiannya Ibu Hana ya. Tapi Ibu Hana ini memang seorang wanita yang suka berdoa. Dia fokus, dia percaya pokoknya Tuhan itu sanggup. Walaupun dikatakan kandungannya sudah tertutup gitu, nggak ada masalah. Pernah ngalamin gitu? Di sini ada, jadi memang mengalami. Ada seorang ibu menikah setahun, 2 tahun, tunggu masih sukacita, lama-lama kok nggak hadir juga ini si junior. Gitu ya. Bahkan ibunya si orang ibu ini udah mulai curhat nih, Pak Pendeta bantu doa tuh anak saya kenapa, jadi sudah mulai bertengkar tuh ya kan. Keluarga yang rukun diberkati bisa bertengkar karena si junior belum muncul juga. Jadi mungkin nih si pria nih kalau kurang kuat imannya gitu ya, berpikir nih kapan keturunanku, apa sebaiknya aku
mesti cari lagi. Waduh, gitu ya. Nah, tapi ini adalah ibu yang setia. Ya, kalau mau apa sih, bayu tabung, bayu ini, bayu ono, nggak ada biayanya, ya, karena bukan keluarga yang berlebih-lebihan gitu, tapi imannya adalah iman yang kuat di dalam Tuhan. Tunggu nggak bisa muncul. Lalu pada tahun yang ke-12, lalu ibu ini diberkati oleh Tuhan, kandungannya dibuka. Apakah ada yang sukar buat Tuhan? Saya katakan dari tempat ini, Tuhan itu maha kuasa dan Dia kenal engkau secara pribadi. Kalau kita pengennya sih langsung dong Tuhan, instan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Kalau waktu itu instan, mungkin kau bilang itu bukan pertolongan Tuhan gitu, tapi semua ada di dalam rencana Tuhan. Pada akhirnya nama Tuhan yang harus dipermuliakan dan tetap menjadi setia, makin setia gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ketika mulai terus-menerus mempercayai dan berdoa seperti Ibu Hana ini, bukan berarti nggak ada tantangannya, tapi kita harus jadi pemenang. Halo? Ya, harus jadi pemenang. Kan lagunya ada, nggak usah nyanyi ya. Kalau nyanyi ntar aja, gitar aja ya. Jadi harus jadi pemenang. Apalagi coba ibu yang suka berdoa ini. Nah, dalam doanya, kita baca ya, kita baca. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang ketiga, ya keberapa? Ketiga kan? 1, 2, 3. Ya dinomorin biar saudara gampang ingetnya. Gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah apa? Bernasar. Ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita bahasa kita kaul gitu ya. Bernasar. Ibu ini bernasar. Dia dengan rendah hati, Tuhan, kalau engkau dengar, kalau engkau kabulkan, kalau engkau berkenan, ya nanti kalau engkau berikan apa seperti doaku, kan kandunganku ini tertutup. Kalau Ibu Hana tuh kasusnya gini gitu ya. Nanti dia bernasar, akan aku berikan kepadamu. Gitu. Jadi yang ketiga, bukan cuma harus menang dalam tantangan. Yang ketiga, boleh. Contohnya ada di firman Tuhan. Kalau engkau bernasar juga boleh. Tapi kalau engkau bernasar, ya nasarnya, maaf ya bayar lah. Istilah bayar kayak orang dagang ya, kayak orang jual beli. Tidak, maksudnya apa sih, nasar itu digenapi gitu ya, dilakukan gitu apa yang kita nasarkan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Berarti Tuhan melihat, oh ini berarti ini orang bener nih. Gitu ya, kalau pakai bahasa kita supaya kita lebih mudah mencernanya. Bernasar ya banyak juga contohnya ya. Siapa? Yakub pada waktu lari kan dikejar-kejar sama kakaknya. Kakaknya itu pemburu tangguh
ya rusa lari kencang dipanah kena sama dia, apalagi si Yakub anak rumahan, anak emak gitu, dia gemeteran, dia kabur. Nah lalu Yakub bernasar, gak usah kita baca ya. Yakub bilang apa? Kalau engkau melindungi perjalananku sampai aku bisa kembali lagi dengan selamat gitu ya, maka engkau jadi Allahku, dan seterusnya lah pokoknya. Bernasar. Lalu Tuhan dengar. Padahal dia pikir udah gak mungkin balik deh, aku bisa digorok sama kakakku itu dendam, aku tipu dia gitu ya. Jadi gak mungkin, tapi dia percaya bagi Allah itu tidak ada yang mustahil ya. Siapa lagi? Yunus. Yunus apa lagi? Yunus itu yang masuk ke perut ikan gede gitu ya. Yunus kan masuk ke perut ikan ya, dia pikir waduh kalau udah 3 hari 4 hari hancur dia. Di dalam perut ikan ada zat-zat penghancur tuh gitu. Akhirnya dia bernasar. Setelah dia bernasar, terus apa yang terjadi? Nah iya saudara udah tahu kan? Lalu tuh ikan mules, tahu mules? Ya untung Yunus keluarnya nggak di belakang, ya. Ikan itu mules, dia cari pulau terdekat, lalu dia muntahin si Yunus, plung. Nah Yunus keluar deh. Nah, itu bernasar. Terakhir. Setelah itu kita baca dulu deh. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-24. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Bapak Ibu, saya kasih anak-anak itu namanya siapa? Samuel. Nanti udah gedenya jadi Nabi Samuel ya. Nah itu masih kecil, dibawa sudah umur 3 tahun. Ya, jadi kalau ringkas cerita, apa yang dinasarkan lalu dia menggenapi gitu ya. Dulu dia bilang seperti itu, ini Tuhan, engkau setia, aku juga berusaha untuk setia Tuhan gitu ya. Lalu dia bawa tuh anak itu, bukan cuma bawa anaknya doang, bawa lembu yang berumur 3 tahun, bawa tepung, bawa anggur sebuyung ya, dia bawa ke rumah Tuhan. Habis gimana dong? Nasarnya ke atas nih, Tuhan nih terima ya, kau lemparin ke atas. Bukan begitu ya. Jadi dibawa ke rumah Tuhan. Lalu mungkin itu Imam Eli lupa ingat kali ya. Lupa ingat. Nih Imam gitu kali ya. Nih Imam, kau yang dulu bilang aku lagi mabuk. Enggak, aku lagi berdoa dan Tuhan dengar doaku. Aku juga bernasar. Sekarang aku ingin memenuhi nasarku. Wih, luar biasa. Boleh ini ibu jadi panutan. Ibu yang suka berdoa. Gimana dengan saudara? Saudara suka berdoa? Puji Tuhan. Saudara yang belum, cobalah belajar dari ibu ini. Mungkin banyak permohonan-permohonanmu yang engkau sudah menunggu. Mungkin juga banyak doa-doamu atau kepedihan-kepedihanmu. Ibu Hana sampai nangis terseduh-seduh. Ingatlah, Tuhan itu kenal engkau. Dia nggak ingin engkau sedih, dia ingin engkau bersuka cita. Nih Ibu Hana, dia dengar doanya, dia kabulkan. Mungkin kebutuhan kita berbeda dengan Ibu Hana,
Tetapi sedihnya sama, permohonannya sama. Dan ada lagi satu, Allahnya adalah Allah yang sama, Allah yang mengasihi, Allah yang maha besar. Karena dia mengasihi, dia itu seperti Bapa kepada kita. Yesus bilang, kalau engkau percaya kepadaku dan percaya bahwa aku ini diutus Bapa, engkau juga akan manggilnya Bapa. Aku juga manggilnya Bapa nih. Tuh begitu. Artinya engkau juga akan dikasihi oleh Bapa. Nah sekarang terakhir, bagaimana dengan Yesus? Yesus suka berdoa apa kagak sih? Gitu ya. Oke, kita baca. Markus pasal 1 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu, saudara, banyak ayat yang menjelaskan bahwa Yesus selalu berdoa. Tapi satu ayat ini saja sudah bisa membuat kita, artinya meyakinkan kita ya. Jadi pagi-pagi benar, sebelum sibuk-sibuk, saudara kerja, yang berdagang, yang ngantor, yang kuliah, yang ibu-ibu, belanja, pasar. Sebelum sibuk-sibuk, Yesus udah bangun untuk berdoa. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus untuk berdoa. Sebab Yesus bilang, berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau kurang berdoa, bukan cuma kurang berkat, kurang berdoa bisa jadi engkau akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berdoa aja bisa dicobai, apalagi kurang berdoa. Jadi Yesus pun memberi contoh. Ya, dia itu selalu berdoa. Kayak saudara kan? Iya, saudara cuman agak jarang. Nggak ngaku. Tetapi kita rubah. Mumpung masih ada kesempatan. Agar kita dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan berbagai-bagai pertolongannya. Jadilah kuat. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah juga atau dimanapun saudara berada, ayo kita bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Yang di sini juga para pemain musik, singer, song leader, dan kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Kita katakan kembali, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Petugas perjamuan kudus kemuka. ku percaya Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap
katakan waktu Tuhan adalah terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Kita mohon biar kiranya Tuhan menurunkan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga kita makan, ketika kita minum, maka tubuh dan darah Tuhan menyatu dalam kehidupan kita, dan kita memperoleh kekuatan. Kita menjadi lebih setia, lebih bijaksana, lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur. Roti ini melambangkan tubuh-Mu, anggur ini melambangkan darah-Mu yang tercurah. Turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga siapapun kami, ketika kami makan roti dan anggur ini, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa dipulihkan, dan menjadi manusia yang baru. Dan Engkau bersabda, lakukan ini setiap kali kamu meminumnya, untuk mengingatkan akan pengorbanan aku. Dan Yesus berkata, aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, ketika kami sakit maka kami disembuhkan dalam nama Yesus, dan darah-Mu itu menyucikan, menjadikan kami menjadi manusia baru, manusia yang berhak untuk menerima segala kebaikan Allah, juga hidup yang kekal menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini, bila Kau izinkan segala sesuatu itu. Tuhan, pasti yang terbaik. saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Lewat
Saudara pegang roti di tangan kananmu, dan ini adalah tubuh Yesus yang hancur. Dia berkata, bilur-bilurku membuat kamu jadi sembuh dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu mati karena mengasihi kita. Dan sampai sekarang dia juga masih mengasihi kita. Ketika kita menghadapi banyak masalah, banyak ujian, bahkan ketika tubuh ini juga kurang sehat, aku masih sama, kata Yesus, untuk menyembuhkan engkau. Kita pegang roti, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang cawan, dan ini adalah darah Yesus yang tertumpah untuk dosa-dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, dan Tuhan mengampuni kita menjadi manusia baru dalam nama Yesus. Dia jamah Katakan dia jamah. Tuhan jamah kita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat perjamuan kudus ini dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin.
ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.